Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang kami hormati, ada mahasiswa yang kami banggakan. Saya mewakili tim dosen akan menjelaskan petunjuk teknis terkait dengan sub CPMK 3 Pendidikan Kewarganegaraan. Nah, sub CPMK 3 ini akan dilaksanakan pada pekan keempat, hanya satu pekan saja atau pertemuan keempat ya. eh ada kuliah interaktif, ada kolaboratif learning metodenya dan materinya adalah sistem konstitusi. Nah, silakan dibuka folder pekan keempat. Di sini ada PDF yang bisa di-download, dilihat ya. Berikut ada penilaian pembelajaran. Nah, untuk yang PDF-nya bisa dilihat ya, ini sudah ada petunjuk di sini apa yang menjadi CPL, CPMK dan sub CPMK-nya. Lalu kemudian ada kegiatan belajar mandirinya dan ada kegiatan penugasan terstruktur. Ini buat tugas individu. Jadi tugas individunya berisi uraian submateri dan intisari video pembelajaran. Nah, intisari videonya ada di apa? Video pembelajarannya ada di menu tugas individu. Nanti sebentar kita buka. Nah, ini jadi silakan Anda membaca ini petunjuk tugas individunya ya. Oke, kemudian sub-sub materinya bisa dilihat ini. Konsep, esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa bernegara, kemudian sumber histori dan seterusnya ya, ini untuk kelompok 2, anggota kelompok 2 maksudnya begitu. Bukan tugas kelompok, ini tugas individu. Anggota kelompok 3 itu bicara mengenai tata urutan perundang-undangan, menjelaskan tentang apa sih itu TAP MPR, apa sih itu undang-undang, apa sih itu Perpu, ya peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Kemudian anggota kelompok 4 bicara mengenai peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah ya. Buat uraian mengenai itu, cari bahannya gitu. Kemudian terkait dengan kekuasaan negara, ada 6 kekuasaan negara, itu nanti anggota kelompok 5. Untuk mahasiswa asing, ya terkait dengan konstitusi negara masing-masing, silahkan nanti negara masing-masing dijelaskan. Kemudian pada saat kita tatap muka, baik itu daring maupun luring, maka kemudian apa namanya di pekan keempat itu ada 90 menit yang kita akan bagi lagi menjadi 3 babak. Jadi 30 menit itu ada penjelasan dosen. Jadi Bapak Ibu dosen ya tidak perlu terlalu panjang menjelaskan tuh. Intisarinya saja. Nanti mahasiswa baca bukunya, lihat video, banyak sumber gitu. Nah, Bapak Ibu ya mengarahkan mereka untuk mencapai sub CPMK. Jadi penjelasannya mungkin tidak terlalu apa namanya tidak terlalu panjang ya, menjelaskan tentang konstitusi itu apa itu. Konstitusi itu kan ada konstitusi tertulis, ada konstitusi tidak tertulis. Yang kita bahas di perkuliahan kita tentu konstitusi tertulis ya, Piagam Dasar atau Undang-Undang Dasar yang di Indonesia. Nah, ada Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin ada penjelasan sedikit sejarah ya, bahwa Indonesia ini pernah berlaku konstitusi RIS, pernah berlaku Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, kemudian konstitusi kita ini tentu mengatur kehidupan ketatanegaraan kita. Ada lembaga-lembaga negara di situ yang kalau di Indonesia ini sudah ada 6 lembaga negara, kekuasaan lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ya. Ada kekuasaan konstitutif dan seterusnya tuh. Kemudian ada juga mungkin penjelasan mengenai amandemen itu dilakukan tahun 1999 sampai 2002. Kenapa dilakukan? Tentu untuk menyempurnakan aturan-aturan bernegara kita untuk bisa mendukung demokrasi, mendukung penegakan hukum, mendukung penegakan hak asasi manusia dan seterusnya. Itu ada latar belakangnya dan ada banyak perubahan tentu, bahwa strukturnya tidak ada lagi istilah pembukaan, batang tubuh dan penjelasan, tapi yang ada itu adalah pembukaan dan pasal-pasal. Ini kurang lebih 30 menit tuh. Nanti juga silakan ditunjuk mahasiswa perwakilan kelompok untuk menjelaskan. Jadi mahasiswa itu diminta untuk menjelaskan. Oke, kemudian di babak kedua dari 30 menit itu ya mahasiswanya duduk duduk berkelompok lagi. Bisa duduk sesuai kelompoknya, yang 5 itu bisa juga sesuai dengan teman-teman berdekatannya begitu. Oke, dibuat 5 small group discussion. Nanti kemudian di situ dia diminta untuk ini. Nah, ini bagaimana mengidentifikasi ya dua hasil amandemen dibandingkan sebelum dan setelah amandemen itu. Dan apa dampaknya apabila tidak diamandemen. Ini ada 5 eh,
kekuasaan negara masing-masing kelompok itu. Misalnya kalau kita bicara kekuasaan konstitutif misalnya kan MPR itu dulu lembaga tertinggi negara, sekarang bukan lagi lembaga tertinggi negara, tapi lembaga negara yang punya kewenangan yang tentu dulu ya menetapkan GBHN, sekarang tidak lagi GBHN. Kira-kira itu yang diidentifikasi. Setidaknya mahasiswa kita bisa mengidentifikasi tentang apa yang menjadi hasil-hasil amandemen dari lembaga-lembaga negara atau dari kekuasaan negara yang ada. Nah, itu mereka tentu akan mendiskusikan, akan mencatatkan ya. Lalu kemudian nanti ada yang mewakili masing-masing kelompok menjelaskan hasil diskusinya. Nah, jadi ya kalau Bapak Ibu dosen menjelaskan bisa saja sebenarnya, tapi kalau mereka yang mencari, menemukan kenali, mengkonstruk itu pasti jauh lebih nyaman bagi mereka, tidak tertidur, tidak melanglang buana kemana-mana, tapi bagaimana mereka menemukan kenali sampai kemudian melahirkan soft skillnya mereka, bisa menyampaikan pendapat, bekerja sama dengan temannya dan seterusnya. Jadi itu yang dilakukan di pekan ke 4. Tuh. Nah, di mana apa namanya, di mana masukkan itu atau di upload tugasnya. Nah, ini ada di sini. Ada di pekan keempat ini, ada di sini. Jadi silahkan ada mahasiswa mengupload tugasnya di sini. Jadi klik ini. Nah, ini ada video-video nanti silakan di apa namanya intisarinya dibuat nanti diupload. Jadi silakan diupload di menu tugas tuh. Ada di sini. Kalau di akun mahasiswa tentu ada di situ upload tugas. Ya, jadi sekali lagi bahwa CPMK 3 ini hanya satu pekan, pekan keempat. Itulah kira-kira petunjuk untuk pekan keempat perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.